Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi kelas 5? Hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita buka halaman 16. Nah, ini dia. Judulnya adalah tentang mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita buka pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda yang dirahmati Allah, sekarang kita masuk ke bagian B, mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui adalah perintah beriman kepada kitab-kitab Allah. Ini dia. Nah, jadi di dalam Al-Qur'an sangat banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kita selaku umat yang beriman kepada Allah untuk beriman kepada kitab-kitab Allah. Salah satu suratnya adalah Quran surah An-Nisa, ya. Quran surah An-Nisa ayat 136. Ini dia. Quran surah An-Nisa ayat 136. Mari kita pelajari dengan seksama. Oke, kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu billahi, tetaplah beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan rasul-rasulnya, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi. Nah, ini dia. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi, dan kitab-kitab yang diturunkan kepada rasulnya, wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi, dan siapa yang ingkar, ini wa may yakfur billahi, kepada Allah, wa malaikatihi, dan para malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Nah, ini artinya maka sungguh mereka dalam keadaan sesat, bahkan sesat yang sangat jauh. Kalau di buku, orang itu telah tersesat sangat jauh. Ananda yang dirahmati Allah, jadi beriman kepada kitab-kitab Allah itu adalah, pada dasarnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah itu tahu bahwa pengetahuan kita terbatas, ilmu kita terbatas, sehingga Allah menurunkan kitabnya melalui perantara malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan kepada para rasulnya. Nah,
jika tidak beriman kepada kitab-kitab Allah itu, ya, maka orang tersebut adalah tergolong orang yang sesat. Sesat dalam hal apa? Sesat dalam agama. Nah, yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara beriman kepada kitab Allah itu? Ya kan? Nah, caranya dengan meyakini, ya, dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya, kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Ini dia, ya, melalui malaikat Jibril. Jadi tugas malaikat Jibril itu adalah menyampaikan firman Allah kepada para nabi dan rasul. Nah, baiklah ananda yang dimuliakan Allah, kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang kedua, nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada menurunkan kitab, diberikan kepada beberapa nabi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ada menurunkan suhuf dan diberikan kepada nabi dan rasul, ya. Nah, apa itu suhuf? Suhuf itu adalah lembaran-lembaran yang diberikan kepada beberapa nabi seperti Nabi Adam alaihissalam, Nabi Sis alaihissalam, ya, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, ya. Itu contoh beberapa nabi yang menerima suhuf. Nah, suhuf dan kitab suci itu merupakan sumber kebenaran dan petunjuk untuk memperoleh keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Oke, sekarang kita masuk pada kitab yang pertama. Kitab apa? Kitab Taurat. Nah, kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya, lebih kurang pada abad 12 sebelum Masehi, ya, di daerah Israel dan Mesir. Ini dia, ya, dan menggunakan bahasa Ibrani. Kemudian yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam ketika beliau menjadi seorang raja Bani Israel, ya. Nah, kemudian yang ketiga, kitab Injil. Kepada siapa diturunkan? Kepada Nabi Isa alaihi salam, sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Kemudian yang keempat adalah Al-Quran. Diturunkan kepada siapa? Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah, tepatnya
pada malam 17 Ramadan ya. Saat itu Nabi Muhammad berumur 40 tahun ya, di Gua Hira. Nah, ananda yang dirahmati Allah, sekarang muncul pertanyaan, apakah kita harus beriman kepada kitab Taurat, Zabur, dan Injil yang sekarang? Nah, kita ketahui bahwasanya kitab Injil sekarang dianut oleh agama Kristen atau Nasrani ya. Kitab Taurat dianut oleh umat Yahudi. Apakah kita harus beriman kepada kitab mereka? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kitab Taurat, Zabur, dan Injil yang sekarang itu sudah diotak-atik, sudah dimasuki pemikiran-pemikiran para rahib, para pendeta, sehingga tidak lagi murni. Nah, ya. Namun kalau kita kembali kepada kitab Taurat, Zabur, dan Injil yang terdahulu, itu isinya, esensinya tetap sama dengan Al-Quran. Apa esensinya? Sama-sama mengajak kepada tauhid, sama-sama mengajak kepada keesaan Allah ya. Nah, sekarang coba kita lihat untuk Al-Quran sendiri ya. Untuk Al-Quran sendiri terdiri dari 114 surah, terbagi dalam 30 juz. Nah, ya. Dan ini salah, 6.236 ayat. 6.236 ayat ya, bukan 6.666 ayat, tetapi 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari ya. Nah, intinya adalah Al-Quran itu menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang terdapat dalam kitab-kitab terdahulu ya. Jadi yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan terdahulu atau sebelumnya ya. Jadi setelah Al-Quran tidak ada lagi kitab yang turun, tidak ada lagi wahyu yang turun. Ya. Nah, mungkin ini saja untuk pertemuan kita hari ini. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.